Info momen pertandingan MLBB SEA Games hari ini. Yang bantu like subscribe gue doain rezekinya lancar amin. Draft pick Philippines versus Laos. Di area mid lane dan juga top lane. Tapi masalah inisiasi dari Philippines ya, dimulai selalu dari Unigo. Ini yang selalu menjadi ancaman terbesar. Meskipun Valentina selalu ngambil wild charge, tapi follow up dari Laos ini belum terlihat Om. Karena mereka bawa Beatrix sebagai damage dealer utama. Dan kalau misalnya Beatrixnya under condition kayak gini, ya nggak ada burst damage yang besar ketika wild charge diinisiasi sama seorang Valentina. Yap, dan Clock of Destiny baru selesai tadi untuk Archangel. Jadi masih dengan slow tempo untuk Filipina. Mereka bisa saja nabrak sekarang dari gold gap-nya memang cukup jauh ya. Ada perbedaan kira-kira 4 sampai dengan 5 item kalau kita lihat dari hero-hero mereka. Oke, tapi Lord yang pertama lihat wild charge yang bisa digagalkan begitu saja. Di bagian depan sana, Requitina berhasil mendapatkan double kill. Looking for more, kira triple kill di bagian depan. Tapi masih ada flicker dari Over, membuat nyawanya diselamatkan. Ternyata tidak, triple kill, looking for Maniac dari Requitiano. Apakah bisa save it? Ternyata tidak, dan Philippines menutup game yang Draft pick Vietnam versus Timor Leste. mungkin aja bisa digagalkan inisiasi dari Pelen, meskipun tadi sempat berhasil akhirnya. Combo yang dikeluarkan oleh Pelen ke arah 2 player dari Vietnam dan membuat Timor Leste masih bisa mempertahankan base-nya. Meskipun mereka kehilangan 2 base turret, tapi masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan gold di menit ke-12 ini dan bergerak lagi. Dan juga arah mid lane sana, coba untuk dipaksakan sepertinya Joe. Terlalu tanky, belum ada damage yang maksimal, tapi datang dari arah belakang Jinardnya. Lalu maju ke bagian depan sana, tapi lihat Butterfly Blazing Duet coba mendapatkan 2 orang member dan combo dari Minion Red serta Reward Population membuat Timor Leste porak-poranda 3 player down, mencoba mendapatkan lebih karena mereka masih tersisa 4 player meskipun Joe di sana menjadi korbannya, tapi Minion Red yang sangat baik. Bahkan sekarang 1 player tambahan flicker ke bagian depan dan terwipe out Timor Leste. Double kill dipegang oleh fokus ke arah base dan Vietnam takes the game yang kedua. Draft pick Indonesia versus Cambodia. Tim Kambodia ini sangat kuat sekali. Nielsen kalau ingin mendekat dihadang, ada glue, ada grok yang membuat dia kalau salah langkah, salah posisi dia juga bisa terpick off. Ya, aduh, Lord berhasil dapatkan oleh Kamboja. Lord ke-7 dan langsung respawn Lordnya, tapi Nielsen tertangkap. Ada Feather yang dibuka. Dari Artar melindungi semua player dari Kamboja, tapi Nielsennya terpick up, Immortalnya pecah. Winter Trancha terpaksa digunakan, tapi hanya untuk delay sedikit saja dan langsung didapatkan oleh Konami. Oh no, Indonesia 3 player tersisa. Yang mereka bisa lakukan adalah memanfaatkan Gilang dengan high ground defense-nya. Tapi Lord yang ke-7 akan cukup susah. Jabran mundur ke area belakang. Coba untuk memukul mundur semua player. Rahmat beralihan ke arah depan sana. Kunamenya masih bisa hidup. Rahmat mundur dengan cukup aman. Tapi Feather Ice Strike, lihat dari Gilang. Kuname menjadi target. Keluar dari area Feather Ice Strike. Terpick off di sana Jabrannya. Oh no, Indonesia berhasil dikalahkan oleh Kamboja. Draft pick Singapura versus Myanmar. Kebolihan ataupun nggak kena pun, selama dia ada di area range basic attack-nya Kari, itu bakal ke meltdown sih Om. Benar, karena ya itu Joy gitu loh. Dan kalau kita nanya misalnya user Joy paling benci ketemu dengan siapa ya, entah itu pastinya jawabannya kalau bukan KJ ya Franco. Dan kebetulan ada Franco di tim Myanmar dan bukan kebetulannya lagi ada Fredring juga. Masih ada Energy Eruption. Membuat kerepotan banget ya, karena emang counter pick-nya banyak banget dan Iron Hook masih belum connect, sudah mulai masuk Final Slash. Oke, kalau Lolsi, all in karena Lolsi. Lagi-lagi Lolsi-nya terpick up, tapi dari arah belakang sana terkena efek pelodihan. Berenya hilang, Lord sudah mendekat. Apakah bisa Singapura menyelamatkan diri, tapi ternyata tidak. Resistance 4 player terkena efeknya, tercatat. Zippy coba untuk mendelay sedikit saja pergerakan dari Myanmar, meskipun untuk kali ini Baby Cakes yang tersisa seorang diri dan wipe out untuk Myanmar. Singapura harus dikalahkan oleh Myanmar di match yang keempat. Kali ini Myanmar takes the game ternyata Om Wawan. Draft pick Philippines vs Malaysia. Ke area base dari Malaysia, tapi persiapan dari Philippines menunggu momen yang tepat karena mereka punya hero momen yaitu Saison yang tertarik Final Slash, coba untuk dimasukkan ke arah base turret ya, tapi damage yang masuk ke arah Ciku terlalu sakit dari bersahabati. Di area belakang Chibi coba untuk menghindari, Ton Rose dikeluarkan, tapi masih ada Bloom yang ditahan oleh Unigo dan bahkan sekarang lihat Blazing Duet yang masuk ke arah player dari Philippines. 2 player down, looking for triple kill untuk seorang Ciku guys. Filipin dalam bahaya, 4 player dan wipe out tercipta. Oh my god, Malaysia membalikan dan apa
Apakah one straight push is real kali ini untuk timnas Malaysia? Karena mereka dari Filipina masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Apakah ini mimpi buruk untuk Filipina? Mengingat Malaysia langsung fokus semua menuju ke arah base-nya. Base trap bisa dihancurkan, masih ada katapult. Dan inilah dia match kelima kita Malaysia. Oh my god. Draft pick Vietnam versus Laos. Kembali Your Name kali ini menjadi target. Masih bisa selamat juga dengan Vulture dan menyisakan 4 pemain dari Laos. Itu bukan last hit banget sih. Tadi nggak ada Inspire ya? Kayaknya kecepatan mungkin pakainya. Iya, jadi memang nggak optimal gitu loh. Walaupun kita tahu pasti dari segi item dan level dari Yander udah optimal, pastinya udah maksimum juga. Tapi dengan adanya manajemen wave minion yang sekarang sudah dilakukan oleh Vietnam, bakal ada orang ketiga lain yang berbeda nih. Oke, 3 wave masuk secara bareng. Ini konsep baru yang bagus loh. Kayak yang ada lordnya itu yang belakangan. Base turretnya tuh bisa hancur semua. Tapi dengan catatan kalau memang nggak bisa sekaligus ya kali push. Berbahaya, itu dia yang cukup berbahaya dengan ada sebuah fatal yang terbuka. Dan bahkan Yander crossbow of tank-nya berhasil untuk mendapatkan double kill. Mengejar ke lini ke belakang dengan ada 3 player yang tersisa. Triple kill diamankan. Dan bahkan base yang kali ini menjadi objektif dari seorang Yander. Dan kemenangan diamankan oleh Vietnam. Wow. Draft pick Indonesia versus Myanmar. Perlu dilihat ini adalah Lord yang sudah ter-enhance. Udah mulai dipoke dari player-player dari Myanmar untuk saat ini. Ditarik dulu ke area sisi sebelah kanan. Coba untuk dicicil dan dipancing keributan di area Lord tersebut. Dan ya udah cuman diulur-ulur aja, ditarik ulur, tapi lihat ada final slice yang udah mulai terbuka. Rizky terculik sendirian, masih ada Immortal tapi Immortalnya down dan bahkan ditabrak dengan Tyrant's Rage dan Tyrant's Revenge. Membuat dari Rizky kali ini harus hilang nyawanya dan bahkan kehilangan juga dari jabrannya. Satu sosok carry yang hilang, tapi lihat Minion Fury kena 4 orang sekaligus tapi gak ada follow up damage karena gilangnya harus mundur terlebih dahulu. Gilang bakal coba untuk dikejar dan akan menjadi wipeout kedua. My god, Indonesia! Mereka harus terwipe out dan tidak akan ada lagi satu player pun yang bisa mendefense. Myanmar langsung straight push ke arah base dan Indonesia. Mereka harus kehilangan game kedua mereka. Draft pick Cambodia versus Singapura. Dengan turn apart memory memecahkan immortality yang dimiliki oleh seorang Diablo, dipaksa untuk mundur tapi spray down. Tapi ditahan lagi dengan adanya sebuah blessing of moon goddess. Masih terlalu tepat tapi shutdown. Baby Cakes dihilangkan dan unstoppable diamankan di tangan dari Konami. Lordnya masih coba untuk berjalan dan bahkan kali ini immortal dari Lolsi-nya pun down. Masih coba untuk dikejar lagi Sakrat, One Last Hit dan Void Crystal berhasil untuk menumbangkan Lolsi di sana. Wow. Belum selesai ternyata Roy menjadi korban kembali. Diablo yang coba untuk melakukan backup dan di sisi lain Lord yang didapatkan oleh Singapura kali ini masih memegang kendali. Namun sayangnya tersisa 2 member saja. Apakah ini bakal dipush ke arah mid-nya? Langsung maju reward manipulation di commit dari Bray yang bakal menjadi badan di arah depan. Sakit banget damage dari Brodia dan tumbang sudah dari Bray. Masih ada Immortal. Bakal coba bertahan dengan Winter Trap namun base Jack expose. Bakal langsung di-hit. Kali ini Kamboja, oh my god, Kamboja berhasil mencuri poin kembali. Draft pick Malaysia versus Timor Leste. Udah mulai jalan lagi. Masih lengkap memang, 5 member dari Timor Leste masih ada dan Malaysia juga masih sama. Gary mungkin yang bakal menjadi inisiator ke depan. Peter Ice Track yang sakit banget. Itu status segitu ya? Mr. Toby. Itu udah terlalu jauh sih dari gold gap-nya. Dan bahkan kali ini masih mencoba untuk bertahan saja. Base turret di arah top masih mencoba untuk dipertahankan sekuat tenaga. Tapi tarikan maut dari Kichiku guys. Tapi tidak ada follow up lagi. Final slice mulai terbuka, ternyata Hito kiri yang ternyata berhasil juga untuk ditumbangkan. Terculik sendirian, Feeder Ice Strike kembali dibuka lagi. Mengusir mudah pergerakan dari Timor Leste. Tapi lihat puncture sing dari Gary. Membuat Timor Leste kali ini harus bertahan mundur terlebih dahulu. Tapi Aaron Hook dan juga Bladihan menculik Mr. Toby sendirian di depan sana. Heavy spin dibuka untuk mengusir mundur pergerakan dari Malaysia. Tapi nampaknya damage yang diterima terlalu sakit sehingga kali ini base-nya cukup terekspos dan base-nya menjadi milik dari Malaysia. 16.000 tadi per. Draft pick Vietnam versus Philippines. Kayak Faison ini udah jadi masalah. Dia bisa main sendiri Mungkin kalau Brody dan yang lainnya kayak Parsianya itu benar-benar harus dibantu gitu kan. Ada inisiatornya. Tapi kalau Lancelot, the real dia sendiri.
dia masuk keluar, dia ngasih damage, itu benar-benar sendiri. Dan lihat, Flicker masuk. Iya, Flicker dengan Divine Judgment juga udah mulai terbuka, tapi nampaknya Cannon sendirian di depan sana memberikan nyawanya, tapi nampaknya masih belum bisa ter-pick off juga Meo yang menjadi nyawa yang harus direnggut dari player-player Vietnam. Lordnya berjalan di arah bottom lane, masih mencoba untuk dibersihkan terlebih dahulu oleh player dari Vietnam, tapi lihat, base turret di arah tengah, sisa setitik lagi dan sedikit lagi akan hancur. Iya. Tapi Lordnya masih bisa defense. Lordnya masih bisa di-clear, minion mid yang mulai masuk. Dan bahkan dengan adanya sebuah feeder Ice Strike mengusir model pergerakan dari Vietnam, berfokus langsung saja, tapi Iron Hook-nya terkonek terhadap seorang minion aja, dan bahkan Base-nya base akan menjadi milik dari Filipina. Oke, pencurian poin terjadi